Regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama adalah rekan saya, Siti Nursia dengan NIM 013, dan saya Fajar Septiawan dengan NIM 017, dan rekan saya Badra Langit dengan NIM 070. Pengertian regulasi keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat dan distruktur dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Yang pertama adalah dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang mendasari dari regulasi ini, yakni pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang artinya pemerintah wajib melindungi segenap tumpah darahnya. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yakni dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya perusahaan wajib untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Selanjutnya adalah aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dibagi pada pasal 86 dan pasal 87, yang menyatakan pada pasal 86 yakni perusahaan wajib melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Lalu pada pasal 87, perusahaan wajib melakukan sistem manajemen K3 yang terintegrasi. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen, di mana dinyatakan pada pasal 2 dan pasal 4 yang menyatakan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 tentang minyak dan gas. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia salah satu ekspor dari minyak dan gas, yang artinya regulasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja sendiri telah dinyatakan pada pasal 40 ayat 2 yang menyatakan perusahaan wajib memenuhi kewajiban dalam ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Lalu selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dinyatakan pasal 23 yang juga mewajibkan pekerja konstruksi untuk melakukan ketentuan dan kaidah-kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai yang pertama, salah satu dasar hukum yang menjadi payung dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Lalu yang pertanyaan yang kedua adalah apa dasarnya yang menunjukkan keselamatan dan kesehatan kerja begitu penting dalam peraturan kementerian atau undang-undang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Yakni bisa kami jawab. Yang pertama adalah dasar hukum yang memuat pada regulasi, salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 yang mewajibkan perusahaan memenuhi syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja tenaga kerjanya. Lalu dasar yang menunjukkan peraturan UU ini sangat penting untuk diterapkan, yakni sudah tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pekerjaan dan penghidupan yang untuk warga negaranya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam undang-undang ini terdapat 3 pasal yang berisikan mengenai persyaratan K3 dalam bangunan gedung. Yang pertama, pasal 16 berisikan mengenai keandalan bangunan. Keandalan bangunan itu meliputi beberapa persyaratan, yaitu kemudahan, kesehatan, dan keselamatan. Pasal 17 berisikan
mengenai persyaratan kemampuan bangunan itu untuk mendukung beban suatu bangunan. Yang ketiga yaitu pasal 21, persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan di dalam gedung itu sendiri. Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 44 ayat 1 berbunyi, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ayat 2, ketentuan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi satu, aman dan andal bagi instalasi. Yang kedua, aman dari bahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga, ramah lingkungan. Ayat 3, ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pemenuhan standar peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi, dan pengamanan pemanfaatan listrik. Ayat 4, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memenuhi sertifikat layak operasi. Ayat 5, setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan SNI. Ayat 6, setiap tenaga teknis dan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi sertifikat kompetensi. Ayat 7, ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat layak operasi, SNI, dan sertifikat kompetensi dimaksudkan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diatur di dalam peraturan pemerintah atau PP. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu penjelasan yang tadi. Yang pertama yaitu, dalam regulasi keselamatan dan kesehatan kerja terdapat berbagai aspek regulasi. Apakah ada regulasi K3 yang menjelaskan tentang aspek pembangunan dan aspek ketenagalistrikan? Nah, itu tadi sudah kami jelaskan bahwa ada undang-undang yang mengatur mengenai pembangunan dan aspek ketenagalistrikan. Yang kedua, bagaimana peraturan K3 dapat dikemukakan lewat peraturan pemerintah atau kementerian dan undang-undang, terutama aspek K3 tentang pembangunan dan ketenagalistrikan. Nah, untuk soal nomor 2 ini kami berikan kesempatan bagi pendengar atau audien untuk menjawab pertanyaan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengendalian kebakaran. Keputusan Menteri Tenaga RI No. Kep 186/Men/199 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kedua, Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung di lingkungan. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nomor 5, Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS 11/M/BW/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah dan bahaya dan racun dalam sistem K3. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 1. Setiap limbah B3 yang belum diketahui sifat dan karakteristiknya wajib dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1. Pasal 2. Hasil pengujian sifat dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib dilaporkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 3. Apabila dari hasil pengujian sifat dan karakteristik limbah B3 yang dilakukan oleh laboratorium daerah dapat keraguan, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menunjuk laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian ulang.
Pasal 4. Tata cara pengujian sifat dan karakteristik limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 5. Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini. Pasal 6. Setiap pengumpul dan penyimpan limbah B3 wajib melaporkan limbah B3 yang diterimanya penghasil pada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati atau Wali Kota Madya di daerah tingkat 2 dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh soal-soal. Ini ada 2 soal, mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari. Selanjutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana didasarkan pada pasal 20, pasal 21, pasal 28H, dan juga pasal 33 ayat 3 dan ayat 4. Di sini dicantumkan bahwasanya lingkungan hidup salah satunya diamanatkan pada pasal 28H, dan untuk yang kedua adalah bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, artinya tidak merusak ekosistem lingkungan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang di mana menjunjung tinggi kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya adalah pasal 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan atas tanggung jawab negara. Lalu pada pasal 3, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup, dan juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699. Salah satu peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkan zat, energi dan atau komponen lain ke udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Nah, ini selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Mungkin ini adalah bisa dipelajari teman-teman yang tadi sudah untuk mengetes materi yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang di sini sudah tercantum pada pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, dan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4, di mana pasal 1 yakni menyebutkan bahwasannya sampah ini bisa dikategorikan yakni sampah dari kegiatan sehari-hari manusia, lalu sampah spesifik yang memiliki konsentrasi atau volume yang memerlukan pengolahan khusus seperti limbah dari pabrik, lalu sampah dari asal timbulan sampah, penghasil sampah yakni dari menghasilkan timbulan sampah itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pasal 2, sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan juga sampah spesifik. Lalu juga untuk pasal 3, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab yang berkelanjutan dan juga asas nilai ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah pasal 4, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dan hal ini sudah diterapkan oleh salah satunya adalah pemerintah Kota Surabaya yang sudah membuat destilasi dari sampah plastik dijadikan energi alternatif yakni energi listrik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Kedua, sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, dan danau, situ, waduk, dan muara. Kemudian ada soal-soal. Yang pertama yaitu bagaimana tata cara pengelolaan sampah dan pengelolaan air sungai yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, tata cara pengelolaan sampah di sini dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pertanyaan kedua, apakah dalam pengelolaan limbah sampah dan pengelolaan air sungai mencakup aspek regulasi undang-undang yang patut dipatuhi dalam ketiga? Nah, dalam pertanyaan kedua ini kita mengajukan